Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita banyak bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas hidup kita sehari-hari sebagai hamba Allah. Kita persembahkan salawat dan salam kepada kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Dan yang paling utama, Muhammad adalah utusan Allah yang menyatakan dengan tegas bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam perjalanan hidup manusia, tentu saja manusia berkodrat dengan kebutuhan. Kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani tentunya, dan juga kebutuhan rohani. Disinilah persoalan-persoalan yang akan muncul bahwa kebutuhan itu diupayakan sedapat mungkin untuk terpenuhi supaya manusia merasa hidupnya bahagia. Tetapi dalam kenyataan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Sehingga manusia merasa ada sesuatu yang menjadi penghalang dalam dia menggapai kebahagiaan hidup tadi itu. Permasalahan ini adalah permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Karena yang namanya problem tentunya akan bermuara kepada solusi. Oleh itulah makanya di dalam prinsip bimbingan dan konseling Islam bahwa ada yang dinamakan manusia itu harus memiliki self understanding. Dia harus memahami dirinya, mengenal dirinya, mengenal potensinya, dan mengenal kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian self-acceptance, manusia harus menerima kenyataan hidupnya bahwa realita daripada yang dihadapinya meskipun itu problem, itu adalah sesuatu yang juga sebenarnya harus diterima dengan senang hati. Karena problem itu akan bisa diselesaikan dengan baik apabila kita tidak menjadikan problem itu sebagai tekanan, tidak sebagai beban dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah self-actualization, yaitu kemampuan untuk memberdayakan potensi kita. Bahwa manusia dianugerahkan potensi itu bersamaan dengan ditiupkannya ruh itu. Dalam pandangan Islam, potensi itu adalah potensi yang baik, karena yang menganugerahkannya adalah yang maha baik. Oleh itu manusia diberikan juga kemampuan untuk mengembangkannya dan memberdayakannya. Dalam prinsip konseling Islami, masalah harus dilihat dari tiga sisi. Orang yang bermasalah harus dilihat dari tiga sisi. Yang pertama adalah self-concept, jati dirinya. Sudah terbangunkah jati diri yang positif? Kukuhkah dia? Tidak rapuhkah dia? Dan kemudian self-confident, yaitu rasa percaya diri. Tinggikah rasa percaya dirinya? Kuatkah rasa percaya dirinya? Karena dua hal inilah yang menurut pakar-pakar bimbingan dan konseling menjadi modalitas untuk bisa berhasil menyelesaikan masalah. Tapi dalam prinsip bimbingan dan konseling Islami, ada satu hal yang paling penting yang melengkapi kedua hal yang di atas tadi itu, yaitu penegakan fungsi tauhid pada proporsi yang benar.
Apa yang dimaksud dengan itu? Bahwa tauhid adalah fitrah beragama yang tauhid. Tiga inilah yang menjadi karakteristik bimbingan dan konseling Islami yang sekarang disingkat saja dengan konseling Islami. Pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Konseling Islami tentu saja secara definitif berupaya untuk membantu konseli atau orang yang bermasalah untuk dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jika kemandirian belum tercapai dengan baik, dia akan dibantu oleh konselor yang kompeten dan profesional untuk dapat menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Oleh itu, dalam pencapaian hasil yang maksimal tadi, tentu saja sebagai seorang muslim harus betul-betul menegakkan fungsi tauhidnya tadi itu dengan prinsip bahwa dalam kehidupan beragama, seorang muslim harus tegak tiga pilar keberagaman Islam di dalam dirinya. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pilar Islam, yang ketiga adalah pilar ihsan. Iman adalah sesuatu yang memang dianugerahkan oleh Allah dengan disebut fitrah beragama yang tauhid. Ya, dalam tafsir Al-Quran, dalam memaknai Al-Quran, para pakar-pakar Al-Quran dalam tafsir mengatakan pada surah Al-A'raf ayat 172 dinyatakan bahwa memang Allah menganugerahkan itu dengan sempurna. Bahwa setiap manusia yang lahir, ruhnya memang sudah tegak pilar tauhid itu. Justru itu dikatakan dengan fitrah beragama yang tauhid. Namun tauhid ini harus memang direalisasi bahwa iman itu adalah aqdum bil qalbi, harus muncul terpatri di dalam hati, di dalam qalb, tetapi harus diikrarkan dengan lisan yang disebut dengan ikrar bil lisan. Tetapi tentunya harus disempurnakan dengan amal perbuatan. Itulah realisasi daripada iman. Iman ini akan harmoni dengan Islam dalam hal syariat yang tentu saja akan diukur dari kesolehan dan ketakwaan seseorang. Orang yang beriman tentunya diharapkan kesolehannya meningkat dan ketakwaannya meningkat. Iman yang berkembang, iman yang meningkat akan menjamin tingkat kesolehan dan ketakwaan seorang muslim. Baru kemudian kita melihat pilar ihsan. Iman yang kuat, kesolehan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi itu dalam indikasinya secara realita dalam perilaku akan menghasilkan ihsan. Ihsan itu adalah konteksnya akhlakul karimah. Iman yang kuat dan Islam atau ihsan, kesolehan yang kuat dan takwa tadi harus memang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Harus terwujud dalam ibadah, dalam perilaku yang dapat dilihat dari dua sisi. Secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada sesama manusia dan juga secara diagonal kepada alam semesta ini. Disinilah yang kita katakan bahwa memang rekonstruksi akhlakul karimah tadi melalui konseling Islami tadi merupakan solusi terbaik untuk menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Karena tujuan hidup manusia pasti muaranya akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan itu diukur dengan satu indikasi yang bisa disepakati oleh kita semua, yaitu ketentraman jiwa atau ketenangan hati.
Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa dengan manusia yang beriman itu akan tenang hatinya. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tenang dan tentram hatinya. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah lah jiwa dan hati itu akan tentram. Oleh itulah di dalam layanan konseling Islami untuk memperoleh kebahagiaan, ketenangan hati dan ketentraman jiwa itu ada dua dimensi yang penting. Pertama adalah dimensi spiritual. Dimaknai bahwa prinsip yang harus disadari adalah ketenangan hati itu harus diperoleh dari sumbernya yang utama, yaitu Allah. Oleh itu semua persoalan-persoalan harus dikembalikan kepada Allah dan harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang apabila dekat dengan Allah, jiwa dan hati akan menjadi tentram. Pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Kita bertanya, bagaimana sebenarnya wujud layanan konseling Islami itu di dalam teknik, metode dan strateginya. Tentu saja kita memaklumi bahwa manusia Muslim yang berproblem itu akan hatinya tidak tenang. Minimal dia akan galau. Kegalauan ini yang akan dihindari karena ini akan berdampak lebih jauh kepada kepribadian dan akhlaknya. Oleh itu makanya yang ingin kita berikan nuansa yang paling baik adalah nuansa kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini tentunya adalah bagaimana supaya manusia Muslim yang berproblem itu, problem itu sebenarnya bukan karena kebencian Allah, tetapi problem itu karena ujian Allah. Tingkat keimanan itu diuji. Apabila dia bisa menghadapi ujian dengan baik, maka tingkat keimanan itu akan naik level dan tentunya akan naik peringkat. Disitulah manusia Muslim itu menguji keimanannya. Oleh itu, hal-hal yang bersifat spiritual harus disuburkan di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam qalb seorang Muslim yang harus diikrarkannya dengan lisannya dan dilakukannya dengan perbuatannya, dengan amal ibadahnya. Oleh itu makanya ibadahlah kunci daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu saja ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Tentu saja sudah jelas oleh dalam dua pusaka abadi kita, Al-Quran dan Sunnah, diatur bagaimana kita beribadah kepada Allah secara vertikal dan bagaimana kita menjalin hubungan muamalah kepada manusia secara horizontal dan secara diagonal kepada alam. Kemudian ada yang dikatakan dengan dimensi material, bahwa dimensi material adalah melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang dialami seorang Muslim akan lebih dapat diselesaikan dengan baik jika yang bersangkutan, konseli yang menghadapi masalah itu memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi. Oleh itu di sini manusia Muslim itu perlu dibekali dengan pendidikan, pembimbingan dan pelatihan. Itulah makanya Rasul mewajibkan thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Kita wajib menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah diharapkan menjadi sarana dan wahana untuk mencerdaskan, meningkatkan kecerdasan manusia.
Diharapkan manusia-manusia yang cerdas akan lebih berhasil menyelesaikan masalahnya, akan lebih piawai menyelesaikan masalahnya dibanding dengan manusia-manusia Muslim yang kurang cerdas. Tentu saja manusia yang menghadapi masalah ini boleh jadi akan memiliki perbezaan dalam kekuatan kecerdasan intelektual ini. Tetapi yang paling penting adalah melatihnya terus. Latihan spiritual dan juga latihan untuk mencerdaskan intelektual itu. Di dalam layanan konseling Islami tentunya ada yang dikatakan layanan informasi, layanan orientasi, layanan konten, dan juga ada yang dikatakan layanan atau terapi spiritual. Oleh itu, yang diharapkan menyentuh dua sisi, kecerdasan intelektual dan sekaligus kecerdasan spiritual bersama dengan kecerdasan religius. Konseling Islami tentu saja akan meletakkan dasar-dasar prinsipnya pada pada isyarat yang diberikan, yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Konselor-konselor yang akan membantu konselinya di dalam menyelesaikan masalah ini tentunya harus berprinsip pada asas. Yang pertama adalah asas tauhid. Bagaimana untuk menegakkan fungsi tauhid itu tegak lurus terus di dalam dada si konseli agar tercapai penegakan 3 pilar tadi itu secara harmoni di dalam kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari konseli yang bersangkutan. Di dalam teknik tentu saja konseling kepada konselor dituntut pula untuk menjalin hubungan baik, untuk menjalin komunikasi batin agar orang yang bermasalah tidak merasa terbebani. Dan tentu saja prinsip yang kita anut dalam hal ini adalah prinsip kasih sayang yang diframe oleh keteladanan, uswatun hasanah. Inilah kunci keberhasilan pelaksanaan konseling Islami yang dilaksanakan oleh konselor yang menjadi teladan seperti yang diteladankan oleh pribadi Rasulullah, dan kita diilhami oleh surah Al-Ahzab ayat 21 itu, bahwa dalam diri Rasul itu terdapat contoh-contoh teladan yang baik. Semoga hal ini bisa dilakukan dengan baik oleh konselor-konselor profesional dalam layanan konseling Islami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.